Hello guys, welcome to my channel. Jadi guys, di episode 205 ini setelah pertarungan sengit Naruto dan Sasuke melawan Jigen, yang dimana Sasuke dan Naruto kalah, yang kemudian Naruto menyuruh Sasuke untuk pergi dan Naruto harus terjebak karena disegel oleh Jigen, dan di sisi lain Jigen terluka parah, tubuhnya retak, yang membuat dia harus pergi ke markas Kara. Di awal episode 205, Sarada yang datang ke rumah Hokage bertanya kepada Kawaki, apa yang telah terjadi, dan di mana Hokage sekarang. Kawaki pun hanya termenung tidak menjawab sepatah kata pun. Sarada kesal karena tidak ada jawaban dari Kawaki, dan tidak lama setelah itu, Boruto akhirnya tiba di rumahnya. Kemudian Boruto melihat Kawaki, dia sangat tenang. Karena Kawaki baik-baik saja. Aku pikir terjadi sesuatu, karena karma aku tiba-tiba aktif. Kau membuat aku khawatir, Kawaki. Kemudian Sarada mengatakan kepada Boruto, tapi Boruto Tuan Hokage menghilang. Boruto pun kaget mendengar ucapan Sarada. Apa? Tiba-tiba saja bayangan Kawaki terikat dan Kawaki tidak bisa bergerak sama sekali. Yang ternyata itu adalah Shikamaru. Shikamaru mengatakan, ini untuk kedua kalinya aku menggunakan jutsu ini kepadamu, Kawaki. Sarada kaget melihat kehadiran Shikamaru dan para anggotanya. Hah, Guru Shikamaru? Mitsuki langsung mengatakan, apakah ini masalah yang besar? Kemudian Shikamaru dengan tegas mengatakan kepada Kawaki, menurut tim sensorik KPK, musuh tiba-tiba muncul di sini. Lalu musuh menghilang bersama Tuan Hokage. Dari tadi kamu ada di sini kan, Kawaki? Cepat jelaskan pada kami. Apa yang telah terjadi di sini? Kawaki pun menatap Shikamaru dengan tatapan tajamnya. Kemudian Shikamaru pun memerintahkan bawahannya untuk membuat kekai di sekeliling rumah Naruto. Dan Boruto pun sangat terkejut dengan semua ini. Mitsuki pun menjelaskan kepada Boruto bahwa ini adalah kekai, kita akan terperangkap di dalam sini. Shikamaru mengatakan itu benar. Aku menyuruh mereka memasang kekai, agar tidak ada satu orang pun pergi dari sini tanpa seizinku, dan tujuannya untuk mencegah Kawaki kabur, dan mencegah datangnya bantuan musuh. Kawaki pun mencoba bangkit dan bergerak dari tempat duduknya. Kemudian Shikamaru pun mengatakan kepada anggotanya, untuk mencari di seluruh tempat ini, temukan apapun yang berhubungan dengan Tuan Hokage ataupun musuh. Dan Shikamaru pun berdiri. Sambil mengamati Kawaki, Kawaki pun bergerak sedikit demi sedikit dengan raut kesalnya. Kemudian Shikamaru berkata kepada Kawaki, aku menghormati perlakuan Tuan Hokage kepadamu, dan tidak menangkapmu. Kamu bisa bergerak bebas di sini, selama tidak melakukan hal bodoh. Kawaki pun hanya terdiam dan setelah itu Shikamaru pun melanjutkan perkataannya. Sebenarnya apa yang telah terjadi, Kawaki? Dan Kawaki terdiam beberapa saat setelah itu menjelaskan, musuhnya Jigen dan dia datang ke sini, dia pemimpin Kara, dia tiba-tiba muncul di depanku. Boruto pun kaget mendengar perkataan Kawaki, apa tiba-tiba muncul, apa maksudnya Kawaki? Shikamaru mengatakan, tim sensorik KPK melaporkan hal sama kepadaku. Jadi apa ini kemampuan spesial Jigen? Kawaki mengatakan, entahlah, tapi karmaku terasa sakit. Dan membentuk pola yang sebelumnya aku belum lihat, dan setelah itu ada retakan di udara, dan sepertinya dia muncul dari sana. Kemudian Shikamaru mengatakan dengan wajah kesalnya, sialan itu jutsu ruang dan waktu merepotkan sekali si Falcon ini. Sarada pun bertanya kepada Kawaki, aku pikir musuhnya mengincar kamu, Kawaki, tapi mengapa dia membawa Tuan Hokage? Kawaki pun menjawab karena Tuan Hokage ikut campur, jadi singkatnya Jigen pergi untuk menghabisi Hokage. Kemudian Shikamaru mengatakan ninjutsu ruang dan waktu, bukanlah jutsu yang bisa dilakukan semua orang. Tuan Hokage pasti musuh kuat, bahkan untuk Jigen. Tapi jika Jigen berniat hanya membuangnya ke dimensi lain itu hanya butuh waktu 1 menit, dan Naruto akan terkurung di dimensi itu selamanya. Boruto pun kaget mendengar perkataan dari Shikamaru. Boruto berkata tidak mungkin, ayah. Kemudian Mitsuki pun bertanya mengapa Jigen belum kembali untuk membawa Kawaki. Kemudian Shikamaru pun berkata, jika mereka belum kembali, sepertinya mereka masih bertarung di suatu tempat di Bandung. Jika saja kita beruntung mungkin Tuan Hokage sudah mengalahkan Jigen, dan Naruto tidak tahu cara pulang dari sana. Setelah itu Boruto langsung berkata, bagaimana jika minta bantuan Paman Sasuke? Paman Sasuke pasti bisa menemukan ayah menggunakan jutsu ruang dan waktu, bukan? Shikamaru pun menjawab perkataan Boruto, itulah harapan satu-satunya kita. Namun saja kita belum mendengar keadaan Sasuke sejak misi yang dijalankannya baru-baru ini. Dan kita hanya bisa berdoa agar Hokage bisa selamat dan kembali.
Boruto diam sejenak dan berkata dengan lemas tidak mungkin, kemudian Shikamaru pun bertanya kembali kepada Kawaki, Kawaki apa itu saja laporan dari kamu? Kawaki pun hanya menjawab, hah, dengan wajah marahnya, Shikamaru mengatakan, Kawaki apa kau telah menyembunyikan sesuatu, seperti kau mau menipu kami. Sarada pun kaget mendengar perkataan Shikamaru. Guru Shikamaru apa yang telah kau katakan? Kemudian Shikamaru pun mengatakan kembali, aku akan jujur kepada kamu Kawaki, aku sejak awal tidak percaya kepada kamu. Kawaki pun hanya menatap tajam Shikamaru, kemudian Mitsuki mengatakan, Tuan Shikamaru mengapa kau mengatakan itu? Kemudian Shikamaru pun mengatakan, aku berpikir kau itu adalah anggota Kara. Dan kamu dikirimkan ke Konoha agar bisa menghancurkan Konoha, tentu kau bisa membuat banyak rencana jahat. Tapi ini juga benar aku tidak ada bukti untuk menuduh itu kepadamu, tapi dengan hilangnya Tuan Hokage, kekhawatiranku semakin dalam. Kawaki pun hanya terdiam sambil mendengarkan penjelasan Shikamaru, dan lalu Kawaki pun berkata, aku tidak bisa menyangka logika Anda, dan memang itu benar masuk akal. Jadi sekarang apa yang ingin kau lakukan kepadaku? Kemudian Shikamaru mengatakan kepada Kawaki dengan wajah seriusnya, dengan hilangnya Hokage, keputusan tentang kamu akan jatuh kepadaku, sebagai penasehat Tuan Hokage. Sepertinya tahanan rumah ini sudah cukup sampai saat ini, sampai kami menemukan bukti bahwa kamu bukan mata-mata dari Kara. Boruto pun sangat kesal mendengar perkataan Shikamaru kepada Kawaki, ini sangat berlebihan. Kemudian Kawaki pun memanggil Boruto, Boruto aku tidak keberatan, karena semua ini terjadi karena ulahku, ini lebih baik daripada di dalam penjara. Boruto pun mengatakan apa kau yakin Kawaki? Shikamaru pun langsung mengatakan, terima kasih Kawaki. Telah mau bekerja sama, ini demi kebaikan semua warga desa, ini bukan masalah pribadi, dan cerita pun berpindah kepada Kashin Koji, ini sangat aneh. Meski mereka bertarung di sana, pasti Hokage akan mudah dikalahkan oleh si botak, dan harusnya Jigen telah kembali. Tapi mengapa si botak itu belum kembali? Apa mungkin Hokage? Kashin Koji terus memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang lainnya. Apa mungkin Naruto bisa mengalahkan Jigen? Tapi sepertinya tidak. Kemungkinan itu kecil sekali. Tapi jika Uchiha Asep muncul, mereka pun hanya memiliki kemungkinan sama kecil. Anggaplah Jigen belum membawa Kawaki, mungkin dia tidak bisa, karena kehabisan cakra, dan dia memilih pergi ke markas Kara yang ada di Bogor. Ini kemungkinan yang masuk akal, dan sepertinya ini kesempatan seumur hidup. Aku bisa mengalahkan si botak sialan itu sendirian, lebih baik aku pergi dulu ke markas. Kemudian cerita pun berpindah. Yang ternyata di sini Jigen sudah ada di markas Kara dengan Amado. Kemudian Amado pun mengatakan, hei botak sepertinya kau terlalu bersenang-senang di sana. Terlihat Amado sedang memulihkan tubuh Jigen dengan teknologinya. Cakramu sudah sampai habis, itu butuh 2 hari untuk terisi penuh kembali. Jigen pun mengatakan, ini kebiasaan buruku. Aku terlalu bersenang-senang sampai terbawa suasana. Hingga lupa dengan cakraku. Amado mengatakan apa yang menyenangkan. Jigen mengatakan, ya tentu saja Kawaki, karmanya telah berkembang dengan sangat pesat. Dia bukan lagi wadah yang tidak sempurna, dia akan menjadi Otsutsuki yang sempurna. Kemungkinan ini terjadi karena terhubung dengan karma Boruto Uzumaki. Jigen berpikir sepertinya Kawaki dan Boruto akan menjadi Otsutsuki yang kuat. Pohon Shinju akan tumbuh besar, sampai-sampai akan menelan kehidupan semua di dunia ini. Dan Jigen pun mengatakan kepada Amado, tenang saja keinginan semua orang akan terpenuhi, dan tentu keinginanmu juga. Dan cerita pun berpindah kembali ke kediaman Naruto. Pertikaian antara Boruto dan Shikamaru terlihat semakin memanas, karena Boruto tidak terima Kawaki dianggap sebagai mata-mata dari Kara. Padahal Kawaki bisa saja mati saat mengorbankan tangannya untuk melindungi Himawari dan Naruto. Kemudian Shikamaru mengatakan, aku dengar ilmuwan Kara memiliki kemampuan untuk memperbaikinya. Itu adalah trik yang sangat bagus untuk mengambil hati kita. Dan juga jika dia salah satu musuh, itu adalah bagian rencananya, dan tidak mungkin anggota Kara membunuhnya. Boruto menganggap perkataan dari Shikamaru ada benarnya juga, namun dalam hatinya Boruto masih mempercayai Kawaki. Di sisi lain Kawaki yang termenung mengingat Naruto yang selalu tersenyum kepadanya, dan Kawaki juga teringat perkataan Naruto. Arti sebuah cakra adalah sebuah ikatan, kita semua terhubung dengan cakra ini, dan di waktu yang sama Kawaki mengingat perkataan Jigen juga.
bahwa dia tidak memiliki apapun. Kamu itu kosong, ada lubang di dalam hatimu, dan tidak ada satupun yang mampu mengisinya, dan Kawaki pun mengingat Naruto di saat memeluknya, yang sambil berkata, "Tenang saja kau aman bersamaku." Kawaki pun sangat terharu dengan Naruto, bahkan Sarada pun berpikir dia ingin menjadi anak Naruto. Sarada sangat iri kepada Boruto ditambah sangat kesal karena Boruto selalu nakal. Sarada berpikir Boruto tidak menerima berkah yang diberikan kepadanya. Sarada pun menjelaskan bahwa seluruh warga desa adalah keluarganya, dan kau akan merasa aman jika ada di dekatnya. Dan di sisi lain Boruto terlihat masih bertengkar dengan Shikamaru dan mengatakan, "Terserah kamu saja dasar pak tua bodoh." Shikamaru yang melihat Boruto, melihat sosok Naruto saat waktu kecil, dan setelah itu salah satu anggota Shikamaru menemukan benda aneh dan melaporkan kepada Shikamaru. "Tuan Shikamaru, pas bungan ini penuh dengan retakan, mungkinkah alat ninja untuk jutsu terkutuk?" Seketika Boruto pun langsung mengambil vas bunga itu. Boruto tidak suka barang miliknya disentuh orang lain. Boruto pun berkata kasar, "Kau itu Jonin, mengapa kau berpikiran sebodoh itu?" Boruto pun sangat kaget, ternyata Kawaki memperbaikinya. Dengan sangat bagus, Boruto sangat senang melihat vas bunga itu. Boruto pun berkata, "Lihat Pak Shikamaru, Kawaki memperbaiki vas bunga ini dengan sempurna. Mana mungkin mata-mata melakukan hal ini?" Shikamaru tetap tidak mempercayai Kawaki walaupun Boruto mengatakan hal-hal baik tentang Kawaki. Dan tiba-tiba lengan buatan Naruto memancarkan sinar. Kawaki merasakan cakra Naruto, Boruto dan yang lain merasa senang karena itu pertanda baik untuk Naruto. Kemudian Kawaki meminta bantuan Boruto menggunakan karmanya. Boruto pun sangat bingung karena ada corak baru di karmanya, dan tiba-tiba portal dimensi terbentuk dari penggabungan karma Boruto dan Kawaki. Namun Shikamaru mengikat bayangan Boruto dan yang lain yang membuat tidak dapat bergerak. Karena Shikamaru tidak membiarkan satu orang pun pergi. Namun Kawaki memakai segel karmanya dan menyerap jutsu bayangan Shikamaru, dan setelah itu Mitsuki membawa Boruto dan Sarada pergi masuk portal dimensi. Sebelum masuk portal dimensi, Kawaki mengatakan kepada Shikamaru, "Kau perlu buktikan." "Tenang saja, aku akan membawakan bukti untukmu." Dan seketika Kawaki Boruto pun tiba di dimensi Jigen. Yang terlihat di sini ternyata ada sosok Boro yang menjaga wadah tempat yang menyegel Naruto. Nah guys, itu saja pembahasan Boruto episode 205. Jangan lupa like dan subscribe. 30 Senpou Katon Gamayu Endan. Pengguna Jutsu Jiraiya. Dalam mode Sage, Jiraiya akan mampu membuat api dalam jumlah besar karena dibantu oleh Fukasaku yang mengeluarkan minyak dan Shima yang mengeluarkan debu angin. Jutsu ini ia gunakan saat melawan Pain Uzumaki alias Nagato Uzumaki yang memiliki Rinnegan. 29. Totsuka Bukijutsu. Pengguna Jutsu Itachi Uchiha. Totsuka Bukijutsu adalah sebuah pedang dewa yang dimiliki oleh Itachi, dan pedang ini bisa menyegel apapun yang dia sentuh. Orochimaru sendiri sangat ketakutan saat tahu Itachi memiliki pedang ini hingga ia yang bersemayam di tubuh Sasuke akhirnya harus mati tersegal. 29. Totsuka Bukijutsu. Pengguna Jutsu Itachi Uchiha. Totsuka Bukijutsu adalah sebuah pedang dewa yang dimiliki oleh Itachi, dan pedang ini bisa menyegel apapun yang dia sentuh. Orochimaru sendiri sangat ketakutan saat tahu Itachi memiliki pedang ini hingga ia yang bersemayam di tubuh Sasuke akhirnya harus mati tersegal. 27. Amaterasu. Pengguna Jutsu Sasuke Uchiha. Itachi Uchiha Amaterasu adalah api hitam yang tidak pernah padam dan merupakan jutsu andalah Uchiha Sasuke dan Uchiha Itachi. Dengan jutsu ini mereka bisa membakar lawan-lawannya tanpa harus menyentuhnya atau melakukan pertarungan yang berarti. 26. Yasaka Magatama. Pengguna Jutsu Itachi Uchiha. Yasaka Magatama adalah jutsu yang bisa dikeluarkan oleh Itachi Uchiha dalam mode Susanoo. Jutsu ini menyerupai senjata aneh yang hanya Itachi yang tahu, dan Susanoo Itachi tersebut kemudian melemparkannya ke arah lawan. Menurut Itachi sendiri ini adalah jutsu jarak jauh terkuat yang dia miliki sepanjang dia hidup. 25. Hiraishin no Jutsu. Pengguna jutsu Minato Namikaze Tobirama Senju. Hiraishin no Jutsu adalah jutsu teleportasi milik Hokage keempat dan Hokage kedua. Dengan jutsu ini mereka akan mampu berpindah-pindah tempat sesuai dengan posisi kunai yang telah ditebar sebelumnya. Dengan jutsu ini pula Minato Namikaze pernah melumpuhkan Tobi alias Obito yang menyerang Konoha dengan memanfaatkan Kyuubi.
24 Rasen Odama Tairengan. Pengguna jutsu, Naruto Uzumaki. Rasen Odama Tairengan adalah kemampuan Naruto untuk membuat bunshin dalam jumlah banyak dan masing-masing bunshin membuat rasengan dalam ukuran yang sangat besar. Jutsu ini pernah digunakan Naruto saat bertarung melawan Kyuubi di dalam dirinya sendiri hingga akhirnya ia berhasil mengambil sebagian cakra dari Kyuubi. 23 Enton Kagutsuchi. Pengguna jutsu, Sasuke Uchiha. Enton Kagutsuchi adalah modifikasi dari Amaterasu, api hitam yang tidak pernah padam dan hanya dimiliki oleh Uchiha Sasuke. Dengan jutsu ini Sasuke bisa membuat tameng atau senjata dalam rupa Amaterasu. Tentunya jutsu ini sangat kuat dan berbahaya. Jika Amaterasu saja merupakan jutsu yang paling ditakuti di klan Uchiha, maka Enton Kagutsuchi ini. 22 Futon Rasen Shuriken. Pengguna jutsu, Naruto Uzumaki. Futon Rasen Shuriken adalah jutsu andalan Naruto di mana ia akan bisa merubah bentuk cakra dari rasengan menjadi sebuah shuriken cakra dan melemparkannya ke arah musuh. Dengan jutsu ini telah banyak musuh-musuh Naruto yang tumbang. Jutsu ini hanya Naruto yang mampu menguasainya dan tidak pernah ada lagi yang melampauinya dalam penggunaan. 21 Kamui Shuriken. Pengguna jutsu, Kakashi Hatake. Kamui Shuriken adalah jutsu yang dikeluarkan oleh Kakashi Hatake saat sedang berada dalam mode Perfect Susanoo dengan menggunakan sharingan milik Obito. Jutsu ini sangat mengerikan, bagaimana tidak, bagian tubuh lawan yang terkena Shuriken akan berpindah ke dimensi lain dan tidak akan bisa kembali ke dimensi yang sesungguhnya. 20 Kuchiyose no Jutsu Gedo Umazou. Pengguna jutsu, Uzumaki Nagato, Madara Uchiha, Obito Uchiha. Gedo Mazou adalah Kuchiyose terkuat yang pernah ada, dan hanya seseorang yang memiliki mata Rinnegan yang mampu untuk memanggilnya. Kuchiyose merupakan wadah dari ke-9 biju untuk membuat atau membangkitkan Juu bisi ekor 10. 19 Izanami. Pengguna jutsu, Itachi Uchiha, Naori Uchiha. Izanami adalah kebalikan dari Izanagi dan merupakan salah satu jutsu terlarang pula dari Uchiha. Dengan jutsu ini si pengguna akan mampu merubah realita yang telah diciptakan oleh Izanagi menjadi ilusi dan menggambar ilusi yang baru untuk musuhnya. Izanami memang diciptakan untuk menghalangi penggunaan Izanagi. 18 Izanagi. Pengguna jutsu, klan Uchiha, Obito Uchiha, Hamura dan Zou. Izanagi adalah jutsu terlarang klan Uchiha. Dengan jutsu ini seorang Uchiha akan mampu untuk menggambar realita dan merubah takdir yang telah terjadi dengan kemampuan sharingan yang berada di antara realita dan kenyataan. 17 Mokuton Wood Dragon Wood Golem. Jutsu pengguna jutsu, Hashirama Senju Mokuton Wood Dragon dan Wood Golem jutsu adalah representasi dari jutsu itu sendiri. Dengan jutsu ini, Hashirama akan menciptakan seekor naga dan sebuah golem menyeramkan dalam rupa kayu dengan mata kuning yang menyala-nyala. Kekuatannya, jangan ditanya, bahkan biju udama dari Kyuubi saja bisa ditangkap dengan mudah. 16 Perfect Susanoo. Pengguna jutsu, Indra Otsutsuki, Madara Uchiha, Sasuke Uchiha, Kakashi Hatake. Perfect Susanoo adalah Susanoo sempurna yang hanya bisa dibangkitkan oleh para shinobi yang memiliki mata Mangekyo Sharingan. Perfect Susanoo ini menyerupai manusia raksasa dengan jenis senjata yang berbeda-beda sesuai pengguna sharingannya. 15 Rinne Tensei. Pengguna jutsu, Nagato Uzumaki. Rinne Tensei bisa disebut sebagai salah satu jutsu terlarang di Naruto Shippuden. Jutsu ini hanya bisa dimiliki oleh shinobi yang memiliki mata Rinnegan. Bagaimana tidak, dengan jutsu ini penggunanya bisa membangkitkan orang-orang mati menjadi hidup seperti sedia kala, dan bukan hanya satu orang, tapi banyak orang. 14 Dimensional Shunshin Obito. Pengguna jutsu, Obito Uchiha, Kakashi Hatake. Jutsu ini termasuk jutsu yang unik dan hanya dikuasai oleh Obito Uchiha serta Kakashi Hatake yang notabene menggunakan mata sharingan milik Obito. Dengan jutsu ini Obito bisa berpindah ke dimensi lain yang hanya dirinya berada di sana atau orang-orang lain yang dia pindahkan ke sana. 13 Lauging Buddha Jutsu. Pengguna jutsu, Hashirama Senju. Jutsu ini adalah jutsu yang hanya dimiliki oleh Hashirama sebagai pengguna Mokuton terkuat. 12 Mokuton Jukai Koutan. Pengguna jutsu, Hashirama Senju, Madara Uchiha. Salah satu jutsu andalan Hashirama Senju ini merupakan jutsu yang sangat berbahaya. Dengan jangkauan yang luas dan jauh, tiap-tiap kayu yang keluar mampu untuk menyerap cakra lawannya. Dengan jutsu ini Hashirama Senju mampu mengalahkan lawan-lawannya sejak dulu kala. 11 Shinra Tensei Bansho Tennin.
Pengguna Jutsu, Nagato Uzumaki. Shinra Tensei adalah jutsu yang didapat dengan memiliki Rinnegan. Dengan jutsu ini, penggunanya bisa menarik atau mementalkan suatu objek dengan dirinya sendiri sebagai inti gravitasi. Jutsu ini sangat mengerikan jika digunakan dengan fokus cakra yang besar, terbukti saat menyerang Konoha. 10 Senpou Odama Rasengan. Pengguna jutsu, Uzumaki Naruto. Dalam mode Rikudo, Naruto bisa menghasilkan Rasengan dalam ukuran yang luar biasa besar dan bisa digunakan untuk menghancurkan lawan dalam jumlah banyak jarak yang jauh serta luas. Jutsu ini merupakan salah satu jutsu terkuat yang pernah ada dan tidak akan ada lagi yang bisa melampaui Naruto Uzumaki. 9 Kyuubi Susanoo. Pengguna jutsu, Madara Uchiha, Sasuke Uchiha Naruto Uzumaki. Kyuubi adalah rubah ekor 9 dan merupakan biju yang paling kuat dari ke-9 biju yang ada. Bagi klan Uchiha yang memiliki Mangekyo Sharingan, mereka bisa mengontrol Kyuubi dengan mudah dan salah satu Uchiha yang pernah mengontrol Kyuubi adalah Uchiha Madara. 8 Limbo Hengoku. Pengguna jutsu, Madara Uchiha. Limbo Hengoku adalah jutsu yang aneh karena hanya dimiliki oleh Rikudo Madara. Jutsu ini berupa bayangan menyerupai Madara yang tidak terlihat oleh mata biasa. Jadi seolah-olah semua serangan yang datang tidak sampai pada pengguna Limbo Hengoku ini, padahal sebenarnya ada Madara lain yang menangkis dan melawan serangan-serangan musuh. 7 Mokuton Korin Mokuton Deep Forest Bloom. Pengguna jutsu, Hashirama Senju. Jutsu elemen kayu ini hanya Hashirama dan Madara yang pernah melakukannya. Jika Hashirama memang karena sejak lahir memiliki elemen kayu, Madara mampu menggunakan Mokuton karena menanamkan sel Hashirama di tubuhnya sehingga ia bisa membangkitkan Rinnegan dan sekaligus menguasai Mokuton Hashirama. 6 Biju Susanoo. Pengguna jutsu, Sasuke Uchiha. Biju Susanoo adalah kemampuan Rinnegan Sasuke yang menjadikan Susanoo sebagai pengganti Kuchiyose Gedomazo. Dengan jutsu ini, Sasuke bisa menarik cakra dari ke-9 biju dan menyatukannya dengan Susanoo miliknya. Jutsu ini dia gunakan saat pertarungan terakhir melawan Uzumaki Naruto di Lembah Kematian. 5 Night Gai 8 Inner Gates. Pengguna jutsu, Maito Gai. Tapi siapa sangka, Night Gai sebenarnya adalah level taijutsu tingkat dewa yang hanya dikuasai oleh Maito Gai. Tak tanggung-tanggung, dengan membuka seluruh gerbang cakra dalam tubuhnya, Gai mampu untuk menghancurkan pertahanan Rikudo Madara. 4 Senpou Mokuton Shinsu Senju. Pengguna jutsu, Ashura Otsutsuki, Hashirama Senju. Jutsu ini pertama kali diperlihatkan oleh Hashirama pada saat pertarungan melawan Madara Uchiha di Lembah Kematian. Jutsu Mokuton yang sangat kuat ini juga pernah dikeluarkan oleh Ashura Otsutsuki pada saat melawan kakaknya sendiri Indra Otsutsuki. 3 Rikudo Biju Rasen Shuriken. Pengguna jutsu, Uzumaki Naruto, mode Rikudo. Dalam mode Rikudo, Naruto mampu mengeluarkan Rasen Shuriken dalam elemen yang berbeda-beda. Teknik ini pernah dipakai untuk melawan panah Indra. Jutsu 2 Chibaku Tensei Planetary Devastation. Pengguna jutsu, Hagoromo Otsutsuki, Hamura Otsutsuki, Uzumaki Naruto, Sasuke Uchiha, Madara Uchiha, Nagato Uzumaki. Planetary Devastation adalah jutsu segel kelas tinggi di mana orang atau target yang dijadikan objek segel akan tertarik ke langit mengikuti benda hitam yang dikeluarkan oleh pengguna jutsu. 1 Infinite Tsukuyomi Mugensuki no Mi. Pengguna jutsu, Kague Otsutsuki, Madara Uchiha, Obito Uchiha, Sasuke Uchiha. Infinite Tsukuyomi adalah genjutsu terkuat yang pernah ada. Pengguna jutsu ini memungkinkan dirinya bisa menguasai seluruh dunia hanya dengan mengandalkan pantulan mata Tsukuyomi di bulan.